Tahu nggak? Kenapa? Keagungannya. Tahu nggak? Apalagi Allah kita, Allah adalah raja di atas segala raja. Amin. Nah, keagungan, dia memahkotai kita itu dengan keagungannya. Salah satu karakter Allah yang saya selalu katakan, dia suka memberkati. Jadi apa yang ada pada dia berikan kepada kita. Amin. Amin. Nah, kalau kita mempunyai itu, saya pengen tanya, kenapa kok hidupmu begitu susahnya? Begitu banyak khawatirnya, begitu banyak takutnya. Takut masa depan, takut nanti tidak punya uang. Nanti takut Ibu Mary aja udah gak punya uangnya, kagak takut. Masih jalan lagi coba. Uang 783.000. Saya jelas kalau saya ngomong ke anak-anak saya itu semua batal tuh, gak ada yang ikut pergi pelayanan. Duit memang benar-benar buat sampai hari terakhir mau berangkat 783. Cek lagi, Tuhan, itu HP saya kan ada M-Banking. M-Banking itu kan bisa cek saldo. Sampai di tengah jalan gue masih cek saldo 783. Tahu nggak? Sampai di sebuah kota, kira-kira di Tegal, saya cek udah tambah angka 227. Oh Tuhan, sudah tambah angka 2. Saya jalan lagi, ada lagi tambahan angka, dia menjadi angka 5. Oh ada lagi, ada orang kirim lagi 3 juta. Saya minta, maaf ya enggak? Dengarkan baik-baik. Saya tahu Allahku adalah ahli dari menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kenapa saya takut? Ya, saya ngomong begini, kalau Anda ngomong Bu Mary kayaknya kagak waras. Tidak punya uang, berani pergi pelayanan ke Bali 10 hari lagi, udah pesan hotel lagi. Mending kalau hotelnya yang terpecing, ogah gua. Saya kalau cari hotel mau yang ada air panas. Maaf aja, anak Allah. Boleh aja, boleh aja sederhana, tidak mewah, tapi juga Allahku bukan Allah yang kere. Amin. Jadi saya tidak akan mau hal itu. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau Anda mengerti dan karakter Allah ini, baru Anda berani melangkahkan kakimu ke pelayanan. Dengan tidak adanya duit loh. Kalau ada duit tenang ngangkat. Kalau duit cuma 783, jalan deh lu. Gue pengen tahu. Langsung, Bu maaf ya kita batal aja kan. Mari kita berdoa aja. Biar Tuhan tuh kirim berkat dulu baru kita jalan. Salah satu karakter Allah you harus tahu. Kalau engkau percaya engkau melangkah, maka Allah akan menggenapinya. Banyak kan orang mau lihat dulu baru mau jalan. Kalau lihat dulu baru jalan kagak ketemu mujizat, berarti you tidak percaya dan you tidak kenal Bapakmu. Allah kita, tahu nggak? Allah kita itu begitu dia perintah, you melangkah, dia pasti menyertai. Kenapa? Seperti gini, ibu kalau suruh anak jalan itu, anak itu tanya dulu, lihat tanda dulu atau begitu. Kis, kamu sana beli ke mama roti, gitu. Ya, tunggu dulu tanda dari ibunya. Mama kasih uang dulu dah, Ma. Kalau tidak jalan lah aku, gitu. Atau sebagai seorang anak karena tahu kalau mamaku yang suruh pergi, mamaku tahu saya tidak punya uang, pada saat saya mau pergi melangkahkan kaki keluar dari rumah beli roti, mama saya pasti kasih saya uang untuk beli roti itu. Mamamu kan tahu lagi nggak punya duit apa enggak toh? Betul? Berarti seyakin itu engkau pada orang tuamu, seharusnya engkau seyakin itu juga kepada Allahmu. Bukan gini, Ma, mana uangnya? Ya, Pak, mana uangnya Pak? Kalau kamu tidak kasih aku uang, nggak pergilah belikan roti lah kau, gitu. Atau karena engkau tahu karakter bapakmu yang suka memberi, Mary pergi ke sana, ya Pak, kamu jalan. Saya jalan, kenapa? Saya percaya dia akan membekali saya. Amin. Nangkep? Nangkep gak ini? Ya? Karena pada saat saya disuruh berangkat, saya percaya dia akan membekali saya. Sehingga, karena saya tahu karakternya itu, saya tidak perlu pakai nanya, betul? Karena saya percaya, pada saat saya disuruh untuk melangkah, saya tinggal jalan, dia pasti kasih nggak? Karena karakternya itu pasti ngasih. Nah, seberapa yakin engkau kepada dia? Kepada Bapa di surga. Halo. Kita enggak, Tuhan berikan aku tandamu.
Jikalau aku tidak menyertai aku, janganlah suruh aku pergi. Kata Tuhan, firman Tuhan langsung ngomong, kemanapun engkau pergi anakku, aku ada bersama dengan engkau. Yakin gak bahasa Allah ini dulu? Kita seolah-olah Allah itu tukang bohong. Kalau Tuhan ngomong, aku menyertai kau sampai kadang kesudahan zaman, kita seolah-olah, benar gak sih ini? Ayo, seolah-olah itu untuk zaman, bukan untuk kita. Padahal itu untuk Anda dan saya, amin. Amin. Tapi kita begitu meragukannya. Salah satu karakter Allah itu adalah Allah tidak pernah bohong. Nah, karakter setan itu apa? Bohong, penipu. Bapa segala dusta. Betul? Pembunuh, pencuri, pembunuh, pembinasa, bapa segala dusta. Itu siapa? Iblis. Dan saya anehnya, Anda mau dengar apa yang kata iblis yang bohong tentang Allah? Itu di mana? Melalui pengetahuan, melalui ini, melalui logika, padahal logika kita udah ambruk, udah jatuh akibat dunia yang jatuh, tapi masuk aja di sono. Bingung aku. Pada semut merah. Betul tidak? Haleluya. Haleluya. Ngerti nggak sekarang? Ya. Hah? Coba Mazmur. Biar kamu tahu tuh bapakmu tuh nggak pernah bohong. Biar you tahu itu bapakmu tidak pernah bohong. Mazmur 89. Kalau itu lo nggak tahu nggak bohong, jadi you nggak pernah mengalami, gitu loh. Nah, 34 sampai dengan 36. Ya, 23. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Jadi karakter Allah apalah? Kudus. Amin. Karena kudusnya Allah, makanya dia tidak pernah bisa bohong. Apa yang keluar dari mulut bibirnya itu tidak pernah dia tarik. Allah itu tidak pernah bohong. Apa yang dijanjikan di dalam Alkitab itu, seluruh ayat-ayat yang dijanjikan di dalam Alkitab itu, dengarkan baik-baik. Anda boleh melupakan Allah, tapi Allah tidak pernah melupakan Anda. Sekalipun ada seorang tua yang melahirkan anaknya dan melupakannya, tapi Allah tidak pernah akan melupakan engkau. Dia akan mengukir engkau di telapak tangannya. Itu janjinya Allah. Jadi kalau orang tidak mengerti dan mengenal Allah, kita seolah-olah Allah tuh tidak peduli. Maaf, itu Anda salah mengenai Allah. Bilangan 23 ayat 19. Allah itu bukan manusia, masakan dia berfirman dan dia tidak mengenapinya. Lihat saja, Bilangan 23 ayat 19. Anda boleh baca. Ya. Kasih setia Allah itu tidak pernah Allah tarik. Allah tidak pernah menarik perkara itu dari hidupmu. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dengarkan baik-baik. Satu kali Allah berfirman, firman itu Anda boleh lupa, tapi Allah tetap akan menggenapkannya. Amin. 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 Satu kali Allah berfirman, Anda boleh melupakannya apa yang dia janjikan kepada Anda, tapi ingat baik-baik, Dia Allah tidak pernah akan lupa apa yang telah dia janjikan kepada Anda. Ngerti? Jadi dalam hal ini, jangan Anda takut melihat situasi, kondisi apapun yang begitu mencekam. Yang Anda adalah Anda memegang janjinya Allah, karena Anda mengenal Dia, Allah yang setia memegang setiap janjinya, sehingga hidupmu boleh tenang di muka bumi ini. Amin. Karena Allah yang berjanji. Kalau Allah yang berjanji, wow. Anda tahu nggak Bapak Abraham bagaimana dia dikatakan dia itu sahabat Allah? Betul? Siapa yang dikatakan sahabat Allah? Bapak Abraham. Betul? Saya mau tanya, kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Ada tahu nggak? Kenapa Abraham disebut sahabatnya Allah? Percaya?
Apalagi? Patuh, taat, gitu, ya. Komunikasi karena dengan Tuhan, seperti teman, ya enggak? Torkis, saya ingin tanya, Anda punya sahabat nggak? Teman dan sahabat itu beda ya. Teman dan sahabat itu berbeda. Teman, ya, adalah seseorang yang kita say hello, kita berbicara sedikit, kadang-kadang kita pergi main, sesekali kita main. Tetapi sahabat adalah seseorang yang dimana kita bisa mempercayai dia, kita bisa curhat. Betul? Itu namanya sahabat, betul? Sahabat itu kita bisa menceritakan unek-unek kita. Karena kenapa? Walaupun saya ngomong, Kis, gue sebel deh sama lu, tahu gak? Karena Torkis kenal karakter saya, Torkis tidak akan marah dengan bahasa saya. Itu namanya sahabat, karena sudah mengenal